Saya akan mempresentasikan tentang dampak perkembangan teknologi transportasi. Teknologi transportasi darat. Teknologi transportasi darat adalah suatu transportasi kendaraan yang berjalan menggunakan jalan darat untuk mengangkut barang ataupun orang. Alat angkut darat ada yang masih tradisional dan ada juga yang sudah modern. Angkutan darat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada yang bermesin dan tidak bermesin yang masih digunakan hingga sekarang. Angkutan yang tidak bermesin bersifat tradisional dan berlangsung sejak dahulu. Misalnya ada sepeda, beca, delman, gerobak, dan masih banyak yang lainnya. Berarti pada umumnya transportasi darat yang tidak menggunakan mesin itu menggunakan hewan sebagai alat transportasinya ya Bu? Iya, benar. Lalu, teknologi transportasi yang menggunakan mesin sifatnya modern dan berlangsung hingga zaman sekarang, seperti sepeda motor, bus, kereta api, dan lain sebagainya. Teknologi transportasi air. Teknologi transportasi air adalah sebuah pengangkutan melalui air yang meliputi angkutan sungai, danau, selat, dan juga laut. Alat angkutan yang berada di air juga ada yang sederhana dan juga ada yang modern. Alat transportasi air yang sederhana terbuat dari bambu seperti rakit, perahu dayung, dan perahu layar. Sedangkan alat angkutan yang bersifat modern meliputi kapal penumpang yang terdiri dari speedboat, gelfoil, kapal feri, kapal pesiar, dan juga kapal angkutan barang yang terdiri dari kapal tanker dan kapal peti kemas. Rakit dan perahu dayung dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia, sedangkan perahu layar dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga angin dan tenaga manusia. Teknologi transportasi udara. Teknologi transportasi udara adalah jenis teknologi kendaraan atau sarana dalam bertransportasi yang beroperasi di udara, layaknya sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang umumnya mampu terbang di udara atau di atmosfer dan umumnya juga digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang. Selain pesawat terbang, ada helikopter, roket, balon udara, dan pesawat tempur atau jet. Dampak positif dari penggunaan teknologi transportasi. Yang pertama, bagi masyarakat pedesaan, transportasi sangat diperlukan untuk aktivitas dalam menyalurkan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, karena hasilnya akan dibawa ke perkotaan untuk dijual, sehingga mempermudah perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat kota. Yang kedua, mempersingkat waktu perjalanan. Jadi, tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menempuh perjalanan yang jaraknya jauh. Yang ketiga, daerah akan menjadi lebih terkenal, baik di kalangan daerah dan negaranya, maupun di kalangan internasional, atau bisa dijadikan tempat pariwisata. Selanjutnya yang keempat, bisa untuk dijadikan peluang usaha seperti membuat produk alat transportasi, menyewakan alat transportasi, dan peluang usaha-usaha lainnya. Yang kelima, perjalanan menjadi lebih efisien dengan adanya kendaraan modern. Dan yang keenam, gas karbon monoksida bila bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan gas karbon dioksida yang bisa dimanfaatkan bagi tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Kalau begitu, apa ada yang tahu dampak negatif dari transportasi apa? Saya tahu. Apa dampak negatif teknologi transportasi? Memangnya apa? Dampak negatif teknologi transportasi itu berupa minyak bumi yang semakin langka seiring perkembangan dan pemakaian alat transportasi yang terus-menerus. Saya juga tahu, Bu, berkurangnya area pertanian dikarenakan adanya peningkatan pembangunan fasilitas transportasi seperti terminal, bandara, bahkan jalan raya. Terus, asap pada kendaraan bermotor akan mengakibatkan pencemaran udara yang dapat mengganggu pernapasan manusia, dan juga alam akan menjadi rusak apabila pencemaran terus-menerus terjadi di lingkungan sekitarnya. Benar, selain itu, tingginya kadar polusi udara dapat menyebabkan kesehatan masyarakat menurun dan dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Yang kedua, jika perkembangan kendaraan bermotor makin meningkat dan sarana dan prasarana tidak memadai bisa menimbulkan kemacetan. Dan yang terakhir, alam menjadi tidak indah karena asap kendaraan bermotor dan adanya minyak dari kapal yang tumpah.